Ayo. Pull. Oh. Ya. Diskriminasi berdasarkan gender masih sering terjadi dalam berbagai aspek di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender saat ini. Peran yang berbeda ini justru seharusnya menjadikan pria dan wanita sebagai pelengkap yang saling melengkapi, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam secara tegas menyatakan bahwa keberadaan wanita dan laki-laki itu sejajar. Jika ada tanggapan rendah terhadap kedudukan wanita dalam Islam, maka tanggapan tersebut sangat bertentangan dengan Al-Quran. Islam menghargai keberadaan wanita sebagaimana keberadaan laki-laki pada semua aspek dalam kehidupan, kecuali beberapa hal yang secara khusus berlaku bagi laki-laki maupun wanita, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Wanita memiliki hak-hak yang harus dihargai, di antaranya 1. Hak untuk bekerja, selama norma-norma agama dan etika tetap terpelihara dalam diri masing-masing individu. 2. Hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Al-Tabarani. 3. Hak untuk berkiprah dalam dunia politik, seperti memberikan pendapat saat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan umat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asyura ayat 38 menyeru semua umatnya, laki-laki dan wanita, agar bermusyawarah. Urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jika wanita muslim diperbolehkan berkarir, maka haruslah dengan syariat dan ketentuan dalam Islam. Yang pertama, pekerjaan tersebut disyariatkan dalam Islam, bukan pekerjaan haram atau membawa perkara yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua, menjaga adab wanita muslimah saat bekerja di luar rumah, menjaga cara berpakaian, berjalan, berbicara, dan beraktivitas. Kekerasan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa memandang gender, entah itu laki-laki, anak-anak, perempuan, maupun orang dewasa. Kekerasan seksual juga tidak memandang tempat, entah itu di tempat umum, sekolah, universitas, tempat ibadah, maupun tempat pekerjaan. Dalam ajaran Islam, tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual tidak dibenarkan karena menurunkan nilai kehormatan manusia dan keluar dari ajaran syariat Islam. Kekerasan seksual dapat tersentuh fisik, psikis, mental, dan digital. Beberapa contoh kekerasan seksual: yang pertama, melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender. Yang kedua, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Yang ketiga, menatap korban dengan nuansa seksual dan tidak nyaman. 4. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video manja bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban. Yang kelima, mengambil, merekam, dan mengedarkan foto atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang keenam, mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Yang ketujuh, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan pada ruang yang bersifat pribadi. Yang kedelapan, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Contoh ke-9, mengusap, meraba, memeluk, mencium, dan menggosok bagian tubuhnya tanpa persetujuan korban. 10. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.
11. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. 12. Melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi. 13. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Artinya, janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mereka dipaksa. Quran Surat An-Nur ayat 33. Islam pun melindungi perempuan dari pelecehan. Misalnya, pertama berhijab. Ketika keluar dari rumah, menutup aurat di depan orang yang belum muhrimnya. Yang kedua adalah larangan untuk berhias secara berlebihan atau tabaruj, dan diupayakan selalu ada pendamping, yaitu mahramnya. Yang kedua harus bisa menjaga pergaulan dengan yang bukan muhrimnya. Yang ketiga memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan. Yang keempat atau yang terakhir adalah orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya akan dikenakan sanksi minimal 3 tahun penjara dan ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Perkembangan media sosial memudahkan masyarakat mendapatkan informasi apapun dengan biaya yang sangat terjangkau, berinteraksi dengan banyak orang, mengembangkan jaringan, bersilaturahmi dengan keluarga yang berbeda jauh lokasinya, sehingga jarak yang jauh bukanlah penghalang. Namun tentu saja ada banyak dampak negatif dari media sosial ini. Interaksi secara tatap muka cenderung mendukung membuat orang-orang kecanduan hingga lupa waktu, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk yang lain, termasuk kejahatan berbasis teknologi seperti penipuan dan kekerasan berbasis jaringan online. Berikut salah satu jenis tindakan yang termasuk KBT. Cyber surveillance atau stalking, menguntit, tindakan meneror atau menangkap orang lain berkali-kali dalam bentuk teks, gambar, atau video yang tidak diinginkan dan membuat tidak nyaman. Dek, ada paket. Dari siapa, Ma? Katanya dari temanmu. Mana coba? Dari siapa ini? Meskipun Thank you.
Sementara, hukuman untuk pelaku disandarkan pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang artinya, hukuman bagi orang-orang yang menerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Al-Maidah ayat 33. Agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperkuat nilai agama, moral, dan spiritual sehingga bijaksana menjaga diri dan tubuh sebagai bagian dari kehormatan pribadi. Yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kekerasan seksual, relasi kuasa, dan ketimpangan gender. Yang ketiga, bijaksana saat menjalin relasi dan interkasi dengan lawan jenis dan sesama jenis. Yang keempat, tidak membuat, mendokumentasikan atau menyimpan, membagikan foto pribadi yang bernuansa seksual atau sensitif dan atau foto tanpa busana. Yang kelima, memperkuat literasi digital dan literasi hukum sehingga terbebas dari kekerasan seksual. Yang keenam, menghindari tempat-tempat sunyi dan situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual. Yang ketujuh, menghindari aktivitas pornografi atau pornoaksi atau mengarah kepada aktivitas tersebut. Apabila menjumpai modus kekerasan seksual berbasis digital, hal yang dilakukan yaitu, yang pertama, menolak ajakan, rayuan, atau tindakan manipulatif apapun untuk bersedia melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada teman untuk melakukan tindakan apapun yang mengarah terjadinya kekerasan seksual. Yang ketiga, mewaspadai dan bersikap kritis terhadap relasi virtual yang mengarah kepada aktivitas seksual secara online yang berpotensi kepada pemerasan, pengancaman, dan bahkan tindakan revenge porn. Yang keempat, menghindari menggunakan aplikasi kencan apapun. Yang kelima, mewaspadai dengan berbagai modus penipuan dan pemerasan yang meminta data sensitif, baik foto sensual maupun foto-foto tanpa busana.